Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita dan rekan saya. Saya Dia Puspita Dewi. Hari ini kami akan mempresentasikan analisis evaluasi kinerja portofolio saham dengan metode single index model. Latar belakang. Investasi adalah salah satu cara untuk mengalokasikan dana atau sumber daya yang dimiliki saat ini dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Salah satu instrumen investasi yang banyak diminati oleh masyarakat tetapi juga disertai dengan resiko yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi para investor untuk memahami bagaimana cara mengelola portofolio investasi mereka secara efektif untuk memaksimalkan return dan meminimalkan resiko. Studi ini menggunakan saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan secara konsisten tercatat dalam indeks Kompas 100 selama periode penelitian dari tahun 2022 hingga 2023. Indeks Kompas 100 dipilih karena dianggap mewakili kondisi pasar saham yang cukup baik dan terdiri dari berbagai sektor industri. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam membangun dan mengelola portofolio saham mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang strategi diversifikasi dan pemilihan aset dalam upaya untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko di pasar saham. Selanjutnya ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana tingkat keuntungan saham atau RI tiap perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas. Yang kedua, bagaimana return ekspektasian atau RI dari saham-saham yang dianalisis. Yang ketiga, bagaimana resiko varians dan standar deviasi dari masing-masing saham. Yang keempat, bagaimana tingkat return pasar atau RM, return ekspektarian pasar, ERM, dan risiko pasar. Yang kelima, bagaimana nilai beta dari saham-saham yang diteliti. Yang keenam, bagaimana tingkat pengembalian bebas resiko. Yang ketujuh, bagaimana rasio antara excess return dengan beta atau RB. Yang kedelapan, bagaimana hasil perhitungan AI dan BI. Yang sembilan, bagaimana nilai cut-off rate atau CI. Yang 10, bagaimana pembentukan portofolio optimal dari saham-saham yang diteliti. Yang ke-11, bagaimana tingkat return ekspektasian portofolio atau ERP. Yang terakhir, bagaimana tingkat resiko portofolio. Baik, selanjutnya tujuan penelitian kami bertujuan untuk mengetahui tingkat keuntungan saham tiap perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100. Yang kedua, menganalisis return ekspektasi atau ERI dalam saham-saham yang diteliti. Yang ketiga, menghitung resiko varians dan standar deviasi dari masing-masing saham. Yang keempat, menentukan tingkat return pasar atau RM, return ekspektasi pasar atau ERM, dan resiko pasar atau QM kuadrat. Yang kelima, mengukur beta dari saham-saham yang diteliti. Yang keenam, menghitung tingkat pengembalian bebas resiko atau RF. Yang ketujuh, menghitung rasio antara akses return dengan beta atau ERB. Menghitung nilai I dan B dari saham-saham yang diteliti. Yang kesembilan, menghitung nilai cut off rate atau C. Yang ke-10, portofolio optimal dari saham-saham yang diteliti. Yang ke-11, menghitung tingkat return ekspektasi portofolio atau RP. Ke-12, menghitung tingkat risiko portofolio atau KIP. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi investor memberikan informasi yang berguna untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Yang kedua, bagi akademisi
menambah literatur mengenai analisis sekuritas dan portofolio di Indonesia. Yang ketiga, bagi perusahaan memberikan wawasan mengenai kinerja saham mereka dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang keempat, bagi pembuat kebijakan, yaitu menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait regulasi pasar modal. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan www.investing.com. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perhitungan tingkat keuntungan saham atau RI, return ekspektasian atau RRI, varians dan standar defisiasi, return saham atau LM, return ekspektasian pasar atau ERM, resiko pasar atau QM kuadrat, beta atau BI, tingkat pengembalian bebas resiko L atau RF, rasio excess return dengan beta atau ERB, nilai I dan BI adalah metode cut-off rate atau CI. Selanjutnya ada studi kasus. Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek, yang secara konsisten tercatat dalam Indeks Kompas 100 selama periode penelitian dari tahun 2022 hingga 2023. Ada 14 perusahaan dari berbagai sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih untuk penelitian ini, yaitu PT Adaro Energi Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Ciputra Dev Tbk, PT Dharma Satya Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, PT Indo Tambang Raya Tbk, PT Indo Mobil Sukses Tbk, PT Japfa Comfort Indonesia Tbk, PT Rukun Raharja Tbk, PT Sawit Sumber Mas Sarana. Selanjutnya ada PT Surya Semesta, PT Unilever Indonesia, dan yang terakhir PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Selanjutnya ada analisis. Data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan www.investing.com diolah menggunakan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama, menghitung tingkat keuntungan saham atau RI tiap perusahaan. Di sini ada saham Indeks Kompas 100, Adro, BMRI, BSD, Citra, DS, DSNG, dan ERNG yang diperoleh dari Desember 2022 hingga Desember 2023. Kemudian dihasilkan return saham sebagai berikut. Yang kedua, menghitung return expectation atau ERI dari 14 saham. Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa saham perusahaan pada Jakarta Islamic Index periode Desember 2022 sampai Desember 2023 yang memberikan tingkat realized return dan expected return terbesar adalah PT Indomobil Sukses Tbk atau IMAS dengan nilai 0,0725 atau 7,25%. Ini berarti bahwa investasi pada IMAS akan memberikan expected return sebesar 7,25% dari total dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, perusahaan dengan nilai realized return dan ekspektasian return terkecil adalah PT Adaro Energi Tbk atau ADRO dengan nilai 0,0284. Hal ini menunjukkan bahwa realized return dan expected return memiliki hubungan searah. Semakin besar nilai realized return suatu saham, semakin besar pula expected return-nya. Dari 14 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian, terdapat 7 perusahaan dengan expected return negatif. Yang ketiga, hitungan varian return dari satu sekuritas atau QI kuadrat dan standar defisiasi resiko atau QI. Tabel 7 hasil perhitungan varian dan standar defisiasi
menghasilkan standar defisiasi sebagai berikut. Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa saham perusahaan dalam Jakarta Islamic Index periode Desember 2022 sampai Desember 2023 yang memberikan risiko terbesar adalah PT Indomobil Sukses Tbk atau IMAS dengan varian sebesar 0,1033 dan standar defisiasi sebesar 0,3213. Hal ini menunjukkan bahwa saham IMAS adalah yang paling beresiko karena memiliki varian dan standar defisiasi tertinggi di antara saham-saham sampel lainnya. Sebaliknya, saham dengan resiko terkecil adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI dengan varian sebesar 0,0016 dan standar defisiasi sebesar 0,0398. Semakin tinggi nilai varian standar defisiasi menggambarkan semakin besar penyimpangan antara return yang direalisasikan dengan return yang diharapkan terkait dengan preferensi investor. Investor konversif risk averse cenderung memilih berinvestasi pada saham dengan resiko yang rendah. Selanjutnya yang keempat ada hitungan tingkat return pasar atau RM, return ekspektasian pasar, ERM, dan resiko pasar. Tabelnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa expected return pasar selama periode Desember 2022 sampai Desember 2023 sebesar 0,0016 atau 0,16% per bulan dengan resiko yang ditunjukkan dengan varian sebesar 0,0008 atau 0,08%. Expected return pasar yang positif menunjukkan bahwa berinvestasi di pasar modal mampu memberikan return bagi investor. Yang kelima, kita menghitung beta. Berikut hasil perhitungan beta ketujuh saham yang diteliti. Ya, berdasarkan perhitungan beta untuk ke-14 saham yang diteliti, beta tinggi sensitif terhadap pasar IMAS 3.103,1810, ADRO 1,6994, ITMG sebesar 1,4598, beta sedang BMRI 1,0140, BSDE 1,0217, RAJA 1,1285, beta rendah DSNG dengan nilai 0,6183, SSIA dengan nilai 0,6896, ada SSMS dengan nilai 0,2015. Kemudian ada beta negatif bergerak berlawanan dengan pasar, ada CTRA bernilai minus 0,4295, ada JPFA bernilai minus 0,0673, yang kemudian ada UNVR yang bernilai minus 0,2865, kemudian ada WIIM yang bernilai minus 4,4026. Saham-saham tersebut menunjukkan tingkat sensitivitas terhadap pasar yang beragam, dari sangat sensitif hingga berlawanan arah. Yang keenam, menghitung tingkat pengembalian bebas resiko atau RF. Tabel 10 hasil perhitungannya yaitu sebagai berikut. Hasil dari tingkat rata-rata pengembalian bebas resiko per tahun adalah sebesar 6,61% atau sebesar 0,0055.
Yang ketujuh, kita menghitung rasio antara excess return dengan beta yang ditunjukkan dari tabel di bawah ini. Diketahui dari tabel di atas menunjukkan ERBI sebesar diperoleh saham JPFA dengan nilai sebesar 0,1493, ERBI terkecil diperoleh saham SSMS dengan nilai sebesar minus 0,1501. Yang kedelapan, menghitung AI dan BI. Hasil dari perhitungannya sebagai berikut. Secara keseluruhan, nilai AI menunjukkan intercept pemotongan dari regresi, dan BI menunjukkan slope atau kemiringan dari regresi. Saham dengan AI positif menunjukkan intercept positif, dan BI tinggi menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap perubahan variabel yang diteliti. Kemudian menghitung cut-off rate atau CI, menghasilkan tabel perhitungan sebagai berikut. Nilai CI menunjukkan tingkat cut-off yang menentukan batas efisiensi portofolio, dengan nilai positif menunjukkan kinerja yang lebih baik dan nilai negatif menunjukkan kinerja yang kurang baik. Yang ke-10, pembentukan portofolio optimal. Hasil komparasi nilai RB dengan C bintang. Berdasarkan hasil komparasi nilai RB dengan C bintang, saham yang lolos dalam pembentukan portofolio optimal adalah BMRI, BSDE, IMAS, JPFA, Raja, SSIA, dan UNFR. Sedangkan saham yang tidak lolos adalah ADRO, CTRA, DSNG, ENRG, ITMG, SSMS, dan WIIM. Saham yang lolos memiliki nilai RB lebih besar dari nilai cut-off rate, sehingga termasuk dalam portofolio optimal. Selanjutnya kami menghitung WI dan ZI, menghasilkan tabel perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan nilai ZI dan WI, saham yang lolos memiliki nilai sebagai berikut. BMRI dengan ZI sebesar minus 4,0078 dan WI sebesar 2,3304, BSDE dengan JI sebesar minus 0,1165 dan WI sebesar 0,0677, IMAS dengan ZI sebesar 0,0307 dan WI sebesar minus 0,0178, RAJA dengan ZI sebesar 0,6791 dan WI sebesar minus 0,3949 dan SSIA dengan ZI sebesar 1,6947 dan WI sebesar minus 0,9854. Nilai ZI menunjukkan kontribusi relatif dari setiap saham dalam portofolio, sementara WI menunjukkan bobot alokasi saham dalam portofolio tersebut. Selanjutnya ada proporsi dana. BMRI proporsi dana 37%, IMAS 1%, Raja 18%, SSIA 44%, dengan total 100%. Berdasarkan tabel 17 dapat kita diketahui bahwa komposisi dana masing-masing saham dalam portofolio optimal yaitu 37% untuk PT Bank Mandiri Persero Tbk, 1% untuk PT Indo Mobil Sukses, 18% untuk PT Rukun Raharja, dan 44% untuk PT Surya Semesta. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai proporsi dana terbesar pada PT Surya Semesta yang senilai 44%, yang berarti bahwa jika berinvestasi pada SSIA,
memerlukan dana sebesar 44% dari total dana yang akan diinvestasikan pada 4 saham perusahaan yang termasuk dalam portofolio optimal. Selanjutnya, kita menghitung tingkat return expectation portofolio atau ERP. Hitungan expected return portofolio menghasilkan AP sebesar minus 0,0022, BP menghasilkan 0,9076, ERM menghasilkan 0,0016, ERP menghasilkan 0,0007, minus 00 minus 0,0007. Yang terakhir adalah menghitung tingkat resiko portofolio atau OP. Hasil perhitungan resiko portofolio BP kuadrat dikali OM2 kuadrat yaitu 0,0006. BP-nya 0,9076, OP kuadratnya 0,0222. OP-nya 0,1491. Baik, kesimpulan dari presentasi kami ini adalah berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap 14 saham J2 periode Desember 2022 dengan Desember 2023 yang menjadi sampel penelitian diperoleh 4 saham perusahaan yang menjadi kandidat portofolio optimal. Komposisi saham dan proporsi dana masing-masing saham perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. 37% untuk Bank Mandiri Persero Tbk, 1% untuk PT Indomobil Sukses Tbk, 18% untuk PT Rukun Raharja Tbk, dan 44% untuk PT Surya Semesta Tbk. Saham-saham perusahaan yang membentuk portofolio optimal memiliki expected return sebesar 0,0007 atau 0,07% per bulan dan memiliki risiko senilai 0,02222 atau senilai 2,22%. Selanjutnya ada saran penelitian ini dianjurkan untuk menambah objek penelitian sehingga dapat membentuk lebih dari satu portofolio. Hal ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak pilihan kombinasi portofolio bagi para investor. Selain itu, disarankan untuk menggunakan metode lain dalam melakukan analisis evaluasi portofolio saham. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya Jelita Sondang Sitorus dan rekan saya. Dia Puspita Dewi. Kami pamit undur diri dan terima kasih atas waktunya untuk melihat video ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.